urusan kita itu tidak akan pernah salah kok. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak juga yang akan kita dapat. Jadi prinsipnya bukan tangan di bawah kita ini. Kita harus harus menjadi garda yang utama, yang paling depan, yang memberikan contoh bahwasanya stigma LSM tentang tangan di bawah ini itu tidak serta-merta semua LSM ormas itu seperti itu. Nah, ada LSM ormas yang memang tangannya ada di atas. Nah, kita ingin mencontohkan itu. Jadi sisi baiknya, sisi positifnya, LSM NKRI ini ingin manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Nah, mungkin itu bukan hanya sekadar omong-omong ataupun bicara belaka. Kita sudah membuktikan bahwasanya ketika memang mudorot dan manfaatnya lebih banyak mudorot, itu tidak akan kita lakukan. Contoh, pada saat dulu ada yang nyinggung tentang LSM NKRI, tentang mau minum darah apa segala macam. Tapi kita rasakan itu nggak perlu kita lakukan gitu. Kita tidak perlu kita melakukan kekerasan ya segala macam yang efeknya memang merugikan masyarakat Kabupaten Karawang juga. Nah, itu tidak kita lakukan. Sebetulnya bisa, tapi kita tidak ingin lakukan karena kita ingin menjaga kondusivitas dan ada nilai manfaat untuk masyarakat, kan begitu. Dan satu lagi, acara ini bukan berdasarkan kita minta-minta kepada perusahaan ya. Tadi saya sudah memastikan kepada Ketua Umum bahwa Ketua Umum bilang kepada saya, Ketua Umum yang bilangnya, ini lahir dari dompet saya pribadi. Gitu. Ini lahir dari dompet saya pribadi, di mana asal muasalnya isi dari dompet saya pribadi itu saya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan melakukan suatu usaha. Ya. Nah, ini jarang nih seorang Ketua Umum LSM yang bisa berusaha gitu. Biasanya ketua LSM gitu ya, saya tidak bisa mengatakan biasanya gitu banyak yang tangan di bawah. Nah, mungkin ini juga secara kepemerintahan harus menjadi perhatian dari Kesbangpol ya. Saya rasa harus menjadi perhatian buat Kesbangpol, di mana kalau misalnya memang ada LSM ataupun ormas yang tidak jelas legal standingnya gitu, hanya bermodalkan akta notariat, itu perlu dibekukan karena itu bisa meresahkan. Tapi kembali lagi, jika ada LSM ataupun ormas yang secara legal formal atau legal standingnya jelas, akta pendiriannya ada, kan ya, akta notarisnya ada, akta pendiriannya ada, terus kantornya jelas, anggotanya jelas, kan yang saya tahu tentang permasalahan anggota ini gitu, anggota dalam organisasi dalam 30 kecamatan itu biasanya setengah plus 1 bisa memasuki yang namanya kita bisa buat organisasi ataupun wadah kemasyarakatan sesuai dengan aturan undang-undang dasar yang berlaku, bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk berkumpul dan berserikat ataupun bisa menyampaikan pendapat di muka umum, kan itu aturannya. Nah, ketika memang ada LSM ormas yang legal standing dan dasarnya jelas, saya rasa pemerintah juga harus mendukung ya, terkait dengan apa? Pembinaan, supaya apa? Yang tadinya buruk, anak-anak melakukan satu keburukan bisa melakukan kebaikan. Nah, ini kan ada nilai manfaat yang luar biasa. Kita bisa merubah yang tadi yang saya gambarkan, bahwa pada saat saya sambutan, saya gambarkan bahwa bukan dari LSM ormas itu seperti itu ya, tatoan, rambutnya panjang ya, hitam ya, seram, tapi tetap hatinya mah Hello Kitty, lembut sebetulnya, ingin membantu kepada sesama. Apalah daya tangan tak sampai. Maka dari itu peran pemerintah di tengah itu harus hadir ya, untuk melakukan suatu pembinaan yang tadinya tidak ada nilai manfaat menjadi ada nilai manfaatnya, ya kan? Yang tadinya tidak baik jadi baik, kan? Yang tadinya baik jadi lebih baik lagi. Nah, itulah di situ kita semua harus bersinergi ya. Seluruh stakeholder yang ada, yang selama ini banyak media-media viral tentang stigma yang buruk itu, kita bisa kita urai gitu, bisa kita jelaskan kenapa demikian. Dan saya tidak sepakat lah sebetulnya terkait dengan LSM ormas itu semua sama saja. Enggak, kita LSM NKRI akan beda dengan LSM ormas yang lainnya. Kita akan mengedepankan kebaikan dan kebenaran.
Dan tadi sesuai dengan Ketua Umum yang katakan bahwasanya ketika memang ada LSM Ormas dari NKRI gitu yang meminta-minta untuk THR yang sekarang lagi viral nih ya, ke perusahaan, ke toko-toko segala macam yang viral, tolong laporkan kepada kami semua. Kami akan tindak tegas ya, dan kita akan berikan sanksi. Bukan hanya tidak tegas, sanksi juga bila perlu ya. Kalau bila perlu, hukumnya juga akan diproses. Udah gitu aja. Artinya apa? Kita ingin berkomitmen kok. Kita membuat wadah ini ya, LSM Ormas ini untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan, apalagi untuk keburukan. Tidak. Kita membentuk itu untuk mengakomodir aspirasi dari teman-teman di bawah itu yang tidak tertampung selama ini oleh pemerintah. Bayangkan kalau tidak ada LSM Ormas di muka bumi ini, orang liar akan semakin liar. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam LSM Ormas ini, orang yang tadinya liar masuk ke dalam LSM Ormas untuk menjadi terarah, bisa terstruktur, bisa diomongkan. Tapi kalau misalnya tidak ada wadah LSM Ormas, saya yakin antar RT pasti perang, antar dusun pasti perang, antar desa pasti perang, dan ini akan menjadi membabi buta. Nah, itulah sisi baik dari kenapa LSM Ormas ini berdiri. Tapi kembali lagi, tergantung siapa yang menjalankan. Kalau yang menjalankannya Ketua Umum Laskar NKRI, saya rasa keburukan itu tidak akan ada. Kalaupun ada, itu akan ditindak tegas. Karena saya paham dan tahu betul bagaimana karakter dari Ketua Umum Laskar NKRI. Mungkin itu penjelasannya supaya coba teman-teman coba. Ya, supaya lebih gimana Kak? Coba ada Coba udah. Kamu yang belajar itu, nah, ayo sok. Ayo. Kok suka